Atau menjelaskan di situ. Selamat malam, saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Purchase Journal and Cash Payment Journal. Slide yang berikut. Purchase Journal. Dalam bahasa Inggris, jenis jurnal yang satu ini disebut dengan istilah Purchase Journal. Selain itu, Purchase Journal juga dikenal sebagai buku pembelian dan buku harian pembelian. Purchase Journal adalah jurnal khusus yang digunakan oleh dunia bisnis untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Sedangkan untuk pembelian tunai dapat dicatat di dalam jurnal umum atau jurnal khusus pengeluaran kas. Setiap entry dalam jurnal yang dibeli memiliki dua bagian. Yang pertama adalah debit dari rekening pengeluaran dan yang kedua adalah pembayaran ke perusahaan atau penyedia layanan. Bisnis seringkali memiliki akun pengeluaran yang disiapkan untuk membuat penganggaran lebih mudah. Anda perlu mencatat dana akun mana yang diambil untuk membayar pembelian. Anda juga perlu mencatat bisnis mana yang Anda bayar dari dana tersebut. Dalam beberapa kasus, pengeluaran mungkin berasal dari beberapa akun internal karena beberapa produk atau layanan berada dalam satu faktur. Ketika ini terjadi, penting untuk mencatat jumlah individual dari setiap produk atau layanan bersama dengan nomor faktur untuk pelacakan yang akurat. Jika Anda juga membuat catatan debit dari rekening pengeluaran dalam jurnal yang berbeda, semua informasi harus cocok. Ini membuatnya lebih mudah untuk kembali dan membandingkan transaksi untuk memastikan semuanya cocok dalam kasus audit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Staley. Selanjutnya, mari mengenal format Purchase Journal. Jumlah kolom yang digunakan dalam Purchase Journal sebenarnya tergantung pada kebutuhan bisnis sebuah perusahaan. Adapun format yang sering digunakan sebagai berikut ini. Ini adalah di bawah adalah gambar sebagai contoh Purchase Journal. Penjelasan secara lengkap mengenai masing-masing kolom ada di bawah ini. Date, kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal diterimanya faktur pembelian dari pemasukan barang. Dan kedua, supply account credit, berisikan nama pemasok barang beberapa perusahaan juga, menyertakan deskripsi singkat barang yang dibeli pada kolom ini. Dan yang ketiga, invoice date, kolom yang memuat tanggal pembuatan faktur oleh pemasok barang. Dan yang keempat, payment terms, kolom ini digunakan untuk mencatat syarat pembayaran yang diperoleh oleh pemasok barang. Misalnya N atau 45, 30, atau 2, yang artinya jangka waktu pembayaran maksimal 45 hari. Jika pembeli dapat melunasi kurang dari 30 hari, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. PR yakni kolom yang memuat nomor referensi setiap hari, entry dari Purchase Journal diposting ke buku besar, pembantu utang, kolom referensi digunakan untuk mencatat nomor rekening dari entry jurnal. Apabila tidak diberi nomor referensi, nomor halaman akun dicatat pada kolom ini. Accounts payable, berisikan jumlah hutang pada faktur.
item. Kolom ini digunakan untuk memasukkan biaya masing-masing item yang dibeli dari pemasok, misalnya persediaan, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Jumlah nominal item yang tergantung pada sifat dan kebutuhan masing-masing bisnis individu. Untuk slide yang berikutnya, saya serahkan kepada teman saya, Ajisha. Ajisha, mic nggak pasang. Jijan ada suara ini. Next slide selanjutnya sudah saya terima pertama atau enggak? Adapun sumber penerimaan yang utama dalam sebuah usaha di antaranya seperti berikut. Yang pertama, penjualan produk secara tunai. Yang kedua, modal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh pemilik usaha. Yang ketiga, utang yang sudah dibayar tunai. Yang keempat, penjualan aset secara cash. Yang kelima, penerimaan sewa, dividen ataupun bunga. Dan yang terakhir, pinjaman tunai dari bank, perorangan ataupun lembaga keuangan lainnya. Sebagaimana umumnya dalam sebuah usaha, selain ada penerimaan tentu ada pengeluaran. Apabila penerimaan menambah jumlah kas, maka pengeluaran adalah sebaliknya. Dari setiap pengeluaran tersebut harus dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Keberadaan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas akan selalu beriringan. Alasannya karena keduanya saling berkaitan. Fungsi jurnal pengeluaran kas sendiri yaitu untuk mencatat seluruh arus keluar kas bagi operasional usaha. Next. Format jurnal penerimaan kas. Pada jurnal penerimaan bisa ditambahkan beberapa entry untuk menyesuaikan frekuensi penerimaan dana atau uang tunai dari pelanggan. Selanjutnya, di bagian akhir, saldo dari jurnal ini akan diringkas secara berkala untuk kemudian dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Format entry jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal yang sederhana dan paling sering digunakan dalam perusahaan dagang. Di antaranya terdiri dari yang pertama, kolom tanggal untuk mencatat kapan uang tunai tersebut masuk ke dalam kas. Yang kedua, kolom akun kredit untuk mencatat nama akun sebagai tempat penerimaan uang tunai. Yang ketiga, kolom posting referensi atau preferensi posting yang
yang isinya adalah jumlah akun buku besar pada saat diposting. Yang keempat, kolom kas atau kas untuk mencatat jumlah uang tunai yang masuk atau diterima. Yang kelima, kolom diskon untuk mencatat jumlah potongan yang sudah disetujui ketika penerimaan uang tunai dari konsumen. Yang keenam, kolom sales atau untuk mencatat banyaknya penjualan secara tunai. Yang ketujuh, kolom piutang berfungsi untuk mencatat pembayaran tunai atas uang yang dimiliki konsumen kepada Anda. Yang kedelapan, kolom sunrise atau macam-macam yang isinya segala bentuk catatan tambahan terkait akun yang tidak memiliki. Kolom khusus sebagai contoh misalnya penerimaan bunga dan lain sebagainya. Next. Format jurnal pengeluaran kas. Begitu pula hal dengan jurnal pengeluaran kas atau disebut kas disbursement journal. Memiliki format tertentu. Dengan format inilah catatan pengeluaran akan tersaji dengan rapi dan teratur. Dalam formatnya akan tersedia beberapa kolom yang terdiri dari data atau tanggal. Di kolom ini Anda bisa mencatat tanggal transaksi dilakukan. Yang kedua, nomor bukti bagian yang digunakan untuk mencatat nomor terkait bukti berupa nota dan sebagainya. Yang ketiga, keterangan sampai digunakan untuk mencatat penjelasan terperinci terkait transaksi yang dilakukan. Yang selanjutnya, referensi mencatat tanda terkait poin-poin sifatnya terhubung dengan buku besar. Selanjutnya, kas bagian yang difungsikan untuk mencatat setiap nilai dari tunai yang masuk. Yang selanjutnya, potongan pada kolom ini Anda bisa menginput potongan terkait transaksi yang dilakukan, dan yang selanjutnya urutan jenis kolom nilainya yang akan digunakan untuk menuliskan setiap nilai piutang. Yang selanjutnya, penjualan kolom yang akan menginput setiap catatan dari proses penjualan, dan yang terakhir, serba-serbi sesuai namanya. Kolom ini digunakan untuk mencatat akun lainnya selain yang telah disebutkan, misalnya sewa dan semacamnya. Next. Terima kasih. Baik, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.